kasus perkawinan poligaminya yang dilakukan secara siri sebelum ia menjadi ketua KPU. Kemudian yang kedua adalah mungkin kita sama-sama tahu kasus wanita emas, dan yang terakhir adalah kasus ini. Kalau hubungan atasan dan bawahan dia manfaatkan untuk nafsu pribadinya, nah ini yang kita garis bawahi nih. Makanya kita minta ujungnya itu adalah sanksi terberat. Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Pemilu 2024 telah usai, namun kabar tak sedap soal Ketua KPU Hashim Asy'ari masih beredar. Ia terjerat deretan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP. Beberapa di antaranya sudah pernah diputus dan dinyatakan terbukti oleh DKPP. Sejumlah sanksi peringatan keras pun dijatuhkan. Berikut adalah deretan pelanggaran etik oleh Ketua KPU Hashim Asy'ari yang telah diputus. Yang pertama, dugaan pelecehan seksual terhadap wanita emas. Ini tak terbukti namun mendapat sanksi peringatan keras terakhir. Kedua, tidak menindaklanjuti putusan MA mengenai kuota 30% untuk caleg perempuan. Terbukti dan mendapat sanksi peringatan keras. Ketiga, loloskan Gibran sebagai cawapres tak sesuai PKPU nomor 19 tahun 2023 dan ini mendapatkan sanksi peringatan keras terakhir. Lalu keempat, ucapan soal sistem proporsional tertutup yang timbulkan kegaduhan di masyarakat mendapat sanksi peringatan keras. Dan yang kelima, tidak jalankan putusan PT UN untuk memasukkan Irman Gusman dalam Pileg DPD Sumbar, terbukti dan mendapat sanksi peringatan keras. Terkait dugaan tindak asusila yang dilakukan Ketua KPU, Komnas Perempuan menyebut ada 3 kasus. Mulai dari laporan poligami yang dilakukan Hashim Asy'ari hingga laporan pelecehan seksual terhadap wanita emas. Teranyar, laporan soal dugaan tindak asusila terhadap anggota PPLN di Eropa. Pertama adalah kasus perkawinan poligaminya yang dilakukan secara siri sebelum ia menjadi ketua KPU. Kemudian yang kedua adalah mungkin kita sama-sama tahu kasus wanita emas, dan yang terakhir adalah kasus ini. Untuk kasus yang terakhir, Komnas Perempuan belum mendapatkan pengaduan dari korban maupun kuasa hukumnya. Namun Komnas Perempuan sudah terinformasikan dan sudah berkomunikasi juga dengan teman-teman yang melakukan atau memberikan perhatian terhadap kasus ini. Aduan terakhir ini diungkap oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ketua KPU Hashim Asy'ari dilaporkan ke DKPP atas dugaan pelanggaran etik karena tindakan asusila terhadap anggota panitia pemilihan luar negeri. Kuasa hukum LKBH FHUI Aristo Pangaribuan mengatakan pertemuan antara Hashim dengan korban berjalan sejak Agustus 2023 hingga Maret 2024. Kejadian ini baru diungkap sekarang oleh korban karena khawatir menjadi kontraproduktif karena hal ini beririsan dengan pemilu. Dari pertemuan pertama memang sudah ada indikasi gelagat-gelagat Ketua KPU ini dalam tanda petik mengincar begitu ya. Misalnya itu ditunjukkan ya, kalau Mas bisa gathering bukti dari PPLN yang mungkin hadir di situ ya. Itu ditunjukkan misalnya obvious dipanggil-panggil, disuruh nemenin. Jadi kan pernah di Eropa ya. Itu juga ketemu di sana dalam rangka dinas dan itu terjadi lagi. Nah, awalnya sederhananya itu upaya-upaya itu terus dilakukan ya secara sistematis. Kemudian juga di sela-sela perjalanan dinas, kemudian terus itu dilakukan ya, dan teradu ini Ketua KPU dia juga terus-menerus melakukan upaya sistematis sampai janji mau kawinin lah dan sebagainya. Kalau intimidasi secara fisik enggak ya, tapi bahwa intimidasi secara tidak langsung misalnya
Ketika ada acara, orang ini ditungguin, disuruh nunggu misalnya. Obrolannya nggak ada urusan dengan urusan kantor, ya itu juga menjadi salah satu bukti yang kita ajukan ke DKPP. Nah, karena sudah terlalu ekstrim ya, saya bilang terlalu ekstrim pendekatannya, sudah di luar batas yang wajar, maka kemudian PPLN ini dia nggak mau lagi, dia mengirimkan surat pengunduran diri. LKBH UI bukanlah kuasa hukum yang pertama. Sebelumnya, korban telah menghubungi orang lain namun tak bisa jalan lantaran khawatir membuat kegaduhan di tengah kontestasi Pilpres. Pihak kuasa hukum menampik ada kepentingan ekonomi atau demi uang di baliknya. Sebab korban berstatus ekonomi menengah ke atas dan juga tidak adanya kepentingan politik praktis apapun selain kepentingan korban. Selain itu, LKBH FHUI menuding jika tipologi kasus ini serupa dengan kasus yang pernah menjerat Hashim sebelumnya, yakni perkara dengan Ketua Umum Partai Republik I, Hasnaini Muin atau Wanita Emas. Sehingga artinya sudah tidak ada lagi sanksi peringatan keras terakhir, melainkan sanksi pemberhentian sebagai Ketua KPU. Permintaannya ya sanksi yang terberat. Gini, dia kan sudah kena peringatan keras terakhir. Kan DKPP kan ngomongnya peringatan keras terakhir itu hanya aplikasinya hanya pada satu kasus yang sama gitu kan dia bilang, makanya orang bisa peringatan keras. Nah, kita argue-nya ini tipologinya sama. Persoalannya dia punya jabatan dan dia gunakan jabatan itu untuk syahwat pribadinya. Sesederhana itu kan. Itu kan temanya kan. Perkara yang dilaporkan oleh LKBH FHUI pada Kamis 18 April ini masih dalam tahap verifikasi. Oleh karena itu, DKPP belum berencana untuk menggelar sidang terkait laporan tersebut. DKPP telah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud tadi ya. Jadi saat ini ada sangat banyak pengaduan yang masuk ya. Dan salah satunya adalah pengaduan tentang dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh saudara Ketua KPU gitu ya. DKPP telah menyelesaikan verifikasi administrasi ya, seperti yang saya katakan di awal. Nah, verifikasi material sudah dilakukan tapi memang belum selesai. Jika kemudian verifikasi administrasi sudah selesai, dilanjutkan dengan verifikasi material sudah selesai, maka tahap berikutnya adalah kami ya membuat satu berita acara di mana di sana ada nomor perkaranya. Ya kemudian dari bagian pengaduan melimpahkan ke bagian persidangan untuk dijadwalkan. Di DKPP sebenarnya tidak banyak ada peraturan ya. Jadi dasar hukum kerja DKPP itu kan pertama Undang-Undang Pemilu. Jadi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian yang kedua, kalau kita berbicara tentang substansi etika materialnya ada di peraturan DKPP tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Sedangkan pedoman beracaranya itu ada dalam peraturan DKPP nomor 3 tahun 2017 dan perubahannya. Maka kami berpegangan pada prinsip-prinsip penyelenggara pemilu yang diatur dalam undang-undang dan juga diatur dalam pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Misalnya kemandirian ya, mandiri, jujur, adil, profesional, gitu ya, proporsional, kepentingan umum, dan itu indikatornya. Berulang kali langgar etik membuat berbagai pihak terus mendesak agar Ketua KPU segera mundur dari jabatannya, bahkan dipecat. Democracy and Electoral Empowerment Partnership menilai DKPP tak serius sebab sanksi DKPP yang menjatuhkan peringatan keras terakhir tidak memberikan efek jera dan dikhawatirkan akan mencoreng nama baik institusi. Ketika putusan DKPP tidak progresif, saya mendorong Ketua KPU RI dengan kesadaran penuh itu bisa mundur, paling tidak dari jabatannya sebagai Ketua KPU. Kalau penyelenggara pemilunya tidak bisa memegang komitmen, tidak bisa memegang independensi, kredibilitas, dan integritas, maka jangan harap proses penyelenggaraan pemilu itu juga bisa menghasilkan berintegritas dan berkualitas.